Selamat siang. Ceritanya aku mau cerita kejadian tadi pagi. Aku tadi pagi itu terus terang kan pergi olahraga ke kolam untuk terapi badan saya, yang mana saya merasa lebih sehat, lebih oke lah dibandingkan sebelum saya itu ikut terapi di kolam. Nah, ceritanya itu sebetulnya cerita sederhana saja, di mana saya setiap hari Rabu, pokoknya seminggu sekali lah, itu udah tak biasakan. Aku sekarang akhirnya terapi air di kolam. Tadi pagi-pagi, karena saya minggu kemarin nggak bisa pergi, saya udah rencana pokoknya saya harus ke kolam untuk menyehatkan badan. Ini aku tak sambil cerita sambil aku mau mengerjakan, mau pasang payet. Bajunya sudah selesai, mau pasang payet. Tadi udah beli beli payetnya. Kemarin aku tuh mau dibawain temen yang katanya mau bawain payet kok nggak jadi. Akhirnya ya wis, daripada waktuku nunggu, saya keburu butuh, jadi aku tadi ke toko Narwastu untuk beli payet. Habis berapa ini, 50 berapa, 58.950, ya sekitar 60 ribuan. Tapi dapatnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang Jepang punya, ini yang mutiara, ini yang saya pikir cocok. Kelihatannya memang cocok. Terus kalau ini tambahan tadi nanti bisa dipakai sama enggak, karena kreasi seorang tukang payet itu juga tidak sama antara satu sama yang lain. Kadang-kadang dulu ngasih garis besarnya aja, semua kreasi dikerjakan sama. Dulu pegawai saya banyak, sekarang saya ngerjain sendiri. Balik ke cerita tadi, aku begitu sampai kolam udah senang sekali ketemu gurunya lagi nyebur. Terus aku di situ kebetulan juga baru mau ganti baju renang. Kadang-kadang aku dari rumah itu udah pakai baju renang, terus tinggal pakai baju yang baju rangkepan itu yang untuk di jalan lah. Mosok aku mau jalan-jalan di jalan pakai baju renang, kan diketawain orang, nanti dikiranya aku jadi orang ya. Terus di situ ketemu temen-temen pada cerita, terus aku nyariin ada temen SMP. Dulu waktu SMP itu biasa kalau anak-anak ada yang pada naksir gitu. Nah itu ada itu dulu naksir temenku, tadi tak cariin, ketemu. Terus kelingan ora, kelingan sapa jenengmu Inang? Wes kelingan gitu katanya. Dah yo kelingan yo mbuh, ora yo mbuh ning dia bilang kelingan. Ya, puji Tuhan kalau masih inget, berarti ingetannya masih bagus aku gitu.
Terus punya cerita beliau itu terus terang yang masih punya kebun binatang di Jogja. Nggak tahu itu punya usaha keluarga, nggak tahu apa, paling yang di situ karena juga dia putranya yang dulu bikin kebun binatang itu. Terus aku bilang gini, wah iki aku mengar golek gratisan ini nang Ngembira Loka. Bercanda aja. Tapi ternyata apa katanya? Wes gampang. Kowe pokoke fotone tak duduhke kowe mlebu gratis. Lah aku karo anak putuku lho ora apa-apa wong 5 iso. Terima kasih ya, Pak. Aku Pak Tio aja ngomongnya, Pak Tio. Karena dulu panggilannya Pak Tio. Dulu ya Tio gitu. Terus itu udah berlalu, akhirnya aku nyebur berenang. Aku tuh harusnya misalnya nyelesain ada 5 session. Itu ajarannya guruku. Itu aku mesti nyelesain 5 session, bukan berenang tapi di pinggir kolam. Nah, ternyata udah yang ke-4 atau 4 pokoknya masih kurang session yang aku mesti telentang, kurang session yang aku menyelam, itu belum. Ternyata itu kan di situ udah agak sepi, di tengah-tengah itu ada orang yang kayaknya itu bermasalah gitu berenangnya. Cuman wah, aku begitu lihat gitu teratap gitu, terus aku teriak, tolong. Terus aku teriak sekenceng-kencengnya, tolong itu, samain nunjukin itu yang bermasalah itu. Wah, langsung semua pada denger aku bunyi neriakin tolong itu, langsung itu petugasnya di situ ngasih pelampung. Tapi dikasih pelampung rupanya tak liatin terus itu dia nggak bisa. Jadi udah ngeraih apa pelampungnya. Aku mau nyalain lampu biar agak terang ini. Sambil ngerjain kerjaanku. Nah, langsung ada yang pada nyebur gitu yang orang yang pintar ya. Aku sendiri kan juga nggak ahli berenang, ya bisa gitu aja. Cuman kan nggak berani kalau nolongin gitu kan, mesti orang yang benar-benar kuat, orang-orang yang benar-benar bisa di kolam, bisa narik orang atau bisa apa, atau pakai alat apa gitu. Akhirnya bener ditarik bertiga ditariknya itu pas nujunya aja kok ke tempat aku di pinggir kolam. Nah terus di sebelahku gitu dinaikin didorong dari bawah, ditarik dari atas. Wah, aku itu akhirnya yang ngoplok aku malah ngoplok sama ketakutan. Terus orang itu gimana itu orangnya itu udah cuma nyerah aja. Terus dibawa di pinggir kolam itu, ditidurin bawahnya ada pelampung, langsung pelampungnya tak tarik aja ke tak singkirin gitu biar dia bisa telentang dengan ini. Udah habis gitu aku terus, karena aku juga udah ndredeg kan, aku ya wis nggak berani, aku terus naik. Bu, aku bilang sama gurunya, yuk udah selesai aja. Ada kejadian kayak gitu, ada musibah. Terus orangnya gimana nggak tahu, pokoknya udah dipegang, ditolongin orang banyak. Terus ada yang bawa oksigen, ada itu malah cuman orangnya yang bawa oksigen itu iya apa enggak masih. Udah Mbak langsung aja, aku malah Mbak langsung aja itu dikasihkan oksigennya. Sayangnya itu oksigennya kok cuman yang pakai gini ya. Besok lagi aku saran itu untuk Mbang Tirto itu loh cari alatnya oksigen itu yang bisa nutup gitu,
nutup gitu kan orangnya langsung bisa ini. Kalau cuman 2 yang kayak di rumah sakit 2 gitu, wah masih kurang maksimal lah. Ini saran buat Bang Tirto. Terus ini aku sambil masukin benang wae, nyurupke benang wae ra iso weruh wis nganggo kacamata, wis pelan-pelan sambil cerita. Terus akhirnya udah pada dipegang orang banyak gitu, ya wis aku terus mandi. Itu aku tuh masih ndredeg. Wah, tuh orang itu yang namanya di kolam renang walaupun sudah pinter, tapi memang juga harus hati-hati dan mengukur. Itu kadang-kadang kita itu nggak tahu, jadi orang itu mendadak, nggak tahu kram, nggak tahu kena serangan apa. Aku yang ngeri ya, lihat kayak gitu yang ngeri. Tuh ceritanya. Jadi ini tadi ada suatu kejadian yang mungkin kalau untuk tim SAR biasa aja, tapi buat aku bener-bener kadang-kadang itu kalau kita itu nggak waspada bikin trauma, bisa jadi bikin trauma. Mudah-mudahan aku nggak, kalau inget gitu itu jadi ya lebih hati-hati lagi lah. Terus begitu aku naik gitu kok nggak berapa lama, mungkin ya sekitar 15 apa 20 menit orangnya udah bisa duduk. Tadi ditekuk sana tekuk sini, mungkin mau dikasih pernafasan, semua teriak nafas panjang. Terus katanya itu ada air yang masuk di pernafasan apa wis pokoknya medeni karo aku sendiri sampai sekarang masih keinget terus. Masih keinget kejadiannya itu. Aku berdoa semoga nggak apa-apa, selamat lah. Semoga nggak terjadi apa-apa. Aku ikut berdoa untuk bapaknya itu tadi. Kira-kira mungkin umurnya ya sekitar 40 sampai 50 tahunan ya, aku nggak begitu, orangnya emang gemuk. Terus tak lihat kok itu tadi di kakinya kayak ada bekas jahitan gitu. Itu tahu dulu pernah tabrakan atau dulu memang pernah kena punya kompor bit punya. Karena aku sendiri itu masuk kolam itu gara-garanya juga pernah kena stroke. Tapi setelah terapi di kolam akhirnya aku membaik sampai saat ini aku bisa kemana-mana sendiri, bisa ngerjain apa sendiri lagi. Dimana usiaku sudah 72 tahun. Wis ceritane nenek di siang hari. Nek ra nganggo tolong nenek iso ra iki. Soalnya ini jarum payet. Jarum payet itu lubangnya kecil banget. Dari sini kelihatan. Tapi kecil banget mataku, padahal juga udah nggak seprima dulu. Piye iki kok ra iso mlebu-mlebu. Nah, tak cari tolong nenekku di mana. Dah tak akhiri sampai segini dulu. Aku tak konsentrasi nyelesaikan jahitanku. Ini udah jam 3 sore. Tadi istirahat sebentar nggak bisa tidur. Wis ra mlebu-mlebu, aku tak golek tolong nenek sik. Dadah, thank you for watching. Semoga yang nonton video ini
denger cerita dari aku, bisa untuk pengalaman nanti ngasih tahu orang-orang yang suka pergi ke kolam harus lebih hati-hati lagi. Terima kasih, thank you for watching. Tadi yang aku bikin video sebelumnya ini belum tak unggah, nanti unggahnya nanti. Aku sekarang kalau bikin itu males untuk ngedit segala, terlalu lama. Wes nggak tahu hasilnya gimana, yang penting kejadianku apa, pengalamanku apa, tak unggah. Terima kasih, jangan lupa tetap like and subscribe, terus tonton ya kehidupan nenek setiap hari apa saja. Kayaknya itu mungkin sama nenek-nenek yang lain itu juga semua orang kan berbeda. Aku punya kegiatan yang macem-macem yang selalu kuunggah. Yang seneng cerita-cerita tentang nenek juga aku terima kasih sekali. Tanpa kalian subscribe-ku mungkin macet, tapi karena kalian subscribe-ku walaupun cuman satu naik terus, sekarang udah 2000 lebih, 2000, hampir 2200. Terima kasih, thank you for watching. Tuhan memberkati. Dadah.